Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Elaria Jenita dengan nomor NIM 28921500024 dari Prodi Manajemen untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Sugeng Prayatno MM. Baik, langsung saja untuk ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas mengenai penilaian prestasi kerja. Baik, untuk pendahuluannya, di mana penilaian prestasi kerja merupakan alat manajemen sumber daya manusia yang digunakan untuk mengukur kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode tertentu, sekaligus untuk mengetahui tingkat kesesuaiannya dengan kebutuhan sumber daya manusia pada periode yang sama. Lalu untuk standar penilaian prestasi kerja sendiri dalam sebuah organisasi, penilaian prestasi kerja karyawan merupakan mekanisme penting bagi manajemen untuk digunakan dalam menjelaskan tujuan dan standar prestasi kerja karyawan dan memotivasi kinerja karyawan dalam waktu tertentu. Untuk penilaian prestasi kerja berguna sebagai alat ukur untuk menentukan nilai keberhasilan pelaksanaan tugas para karyawan. Kegiatan ini dapat memperbaiki keputusan-keputusan personalia dan memberikan umpan balik kepada karyawan tentang pelaksanaan kerja mereka. Penilaian prestasi kerja karyawan menjadi dasar bagi keputusan-keputusan yang mempengaruhi gaji, promosi, pemberhentian, pelatihan, transfer, dan kondisi kepegawaian lainnya. Penilaian prestasi kerja adalah sebagai salah satu fungsi manajemen yang berusaha untuk mempertanyakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan dari suatu rencana, sekaligus mengukur subjektif mungkin hasil-hasil pelaksanaan itu dengan ukuran-ukuran yang dapat diterima pihak-pihak yang mengukur rencana. Lalu menurut Anwar Prabu, lalu menurut Anwar Pradu Mangkunegara pada tahun 2007, terdapat beberapa faktor yang dapat dijadikan standar penilaian prestasi kerja, yaitu yang pertama, kualitas kerja yang meliputi ketepatan, ketelitian, keterampilan, serta kebersihan. Lalu yang kedua, kuantitas kerja yang meliputi output rutin, serta output non-rutin atau ekstra. Lalu yang ketiga, keandalan atau dapat tidaknya Keandalan atau dapat tidaknya diandalkan yakni dapat tidaknya mengikuti instruksi, kemampuan inisiatif, kehati-hatian, serta kerajinan. Lalu yang keempat, sikap yang meliputi sikap terhadap perusahaan karyawan lain atau pekerjaan. Lalu metode penilaian prestasi. Untuk metode penilaian prestasi, menurut Handoko pada tahun 2000, metode penilaian prestasi kerja terbagi dalam dua metode, yaitu yang pertama, metode-metode penilaian berorientasi pada masa lalu. Untuk metode-metode penilaian berorientasi pada masa lalu terdiri dari yang pertama, skala rata-rata atau rating scale. Pada metode ini, evaluasi subjektif dilakukan oleh penilaian terhadap prestasi kerja pegawai dengan skala tertentu dari rendah sampai tinggi. Lalu yang kedua ada checklist. Untuk metode penilaian ini dimaksudkan untuk mengurangi beban penilai. Penilai ting Penilai tinggal memilih kalimat-kalimat atau kata-kata yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik pegawai. Lalu yang ketiga ada metode peristiwa kristis. Pada metode ini didasarkan pada catatan-catatan penilai yang menggambarkan perilaku pegawai sangat baik atau sangat buruk dalam kaitannya dalam pelaksanaan kerja. Dan yang berikutnya ada metode peninjauan lapangan. Pada metode ini, wakil ahli Departemen Personalia turun ke lapangan dan membantu para penyelia dalam menilai. Lalu ada tes dan observasi prestasi kerja. Bila jumlah pekerja terbatas, penilaian prestasi kerja
biasa didasarkan pada tes pengetahuan dan keterampilan. Agar berguna harus reliable dan valid. Lalu yang berikutnya ada metode evaluasi kelompok. Untuk penilaian ini biasanya dilakukan oleh penyelia atau atasan langsung. Metode ini berguna untuk pengambilan keputusan untuk menaikkan upah, promosi, dan berbagai bentuk penghargaan organisasi karena dapat menghasilkan ranking pegawai dari yang terbaik dan yang terburuk. Lalu metode-metode yang berorientasi pada masa depan. Kalau tadi kita membahas pada masa lalu, yang sekarang kita membahas pada masa depan. Untuk metode-metode yang berorientasi pada masa depan terdiri dari yang pertama, penilaian diri atau self apresial. Teknik evaluasi ini berguna bila tujuan evaluasi adalah tujuan untuk melanjutkan pengembangan diri. Lalu yang kedua ada penilaian psikologis. Dalam penilaian ini biasanya dilakukan oleh para psikolog, terutama untuk menilai potensi pegawai di waktu yang akan datang. Lalu yang ketiga ada pendekatan manajemen atau by objectives atau MBO. Pada pendekatan ini, setiap pegawai dan penyelia secara bersama menetapkan tujuan-tujuan dan sasaran pelaksanaan kerja di waktu yang akan datang. Teknik pusat penilaian bentuk penilaian pegawai yang distandarisasikan di mana tergantung pada berbagai tipe penilaian. Lalu berikutnya kita akan membahas mengenai penilaian prestasi kerja. Untuk penilaian prestasi kerja merupakan salah satu faktor untuk pengembangan suatu perusahaan secara efisien dan efektif. Bagi para pegawai, penilaian prestasi kerja tersebut berperan sebagai umpan balik tentang berbagai hal seperti kemampuan, kekurangan, dan potensi yang ada. Penilaian prestasi kerja juga dapat memungkinkan para pegawai untuk mengetahui bagaimana prestasi kerja mereka dan sejauh mana hasil kerja mereka dinilai oleh atasan. Hal ini akan dapat memotivasi mereka untuk kemajuan mereka di masa yang akan datang, guna untuk menentukan tujuan, jalur, rencana, dan pengembangan karirnya. Suatu perusahaan tentunya memiliki visi dan juga misi. Lalu untuk pengertian penilaian prestasi kerja. Menurut Sadar Mayanti pada tahun 2017, penilaian prestasi kerja adalah proses melalui organisasi, pengevaluasi atau menilai prestasi kerja pegawai. Kalau menurut Mila Badria pada tahun 2015, mendefinisikan penilaian prestasi kerja atau performance apresial merupakan salah satu tugas yang paling penting bagi setiap manajer. Manajer menilai prestasi seorang karyawan bawahan secara akurat dan menyampaikan hasil penilaian tersebut tanpa menimbulkan rasa kecewa bagi karyawan yang bersangkutan. Dari hasil pembahasan di atas, maka pelaksanaan penilaian prestasi kerja di dalam suatu organisasi sangatlah penting. Dengan penilaian prestasi, pihak perusahaan dapat mengambil tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan potensi yang ada dari pegawainya. Lalu tujuan penilaian prestasi kerja, di mana tujuan yang pertama ialah evaluasi terhadap tujuan atau goal. Organisasi mencakup yang pertama feedback pada pekerjaan yang mengetahui posisi mereka, lalu pengembangan data yang valid untuk pembayaran upah atau bonus dan keputusan promosi, serta menyediakan media komunikasi untuk keputusan tersebut. Lalu membantu manajemen membuat keputusan pemberhentian sementara atau PHK dengan memberikan peringatan kepada pekerja tentang kinerja-kinerja mereka yang tidak memuaskan. Lalu yang kedua, pengembangan tujuan organisasi, yaitu mencakup yang pertama, pelatihan dan bimbingan pekerjaan dalam rangka memperbaiki kinerja dan pengembangan potensi pada masa yang akan datang. Lalu mengembangkan komitmen organisasi melalui diskusi kesempatan karir dan perencanaan karir. Lalu memotivasi pekerja. Dan yang terakhir, memperkuat hubungan antara atasan dengan bawaan, dan yang kelima, dan yang terakhir, mendiagnosis problem individu dan juga organisasi. Di mana untuk manfaat penilaian prestasi kerja, yaitu yang pertama,
Yang pertama perbaikan prestasi kerja, lalu yang kedua penyesuaian kompensasi, lalu yang ketiga keputusan penempatan, yang keempat kebutuhan latihan dan pengembangan, yang kelima perencanaan dan pengembangan karir, yang keenam perbaikan proses susunan pegawai, yang ketujuh ketidakakuratan informasi, lalu yang kedelapan kesalahan desain pekerjaan, yang kesembilan kesempatan kerja yang adil, dan yang kesepuluh tantangan eksternal. Untuk pendekatan dalam penilaian prestasi kerja. Menurut Sadar Mayanti pada tahun 2017 terdapat 6 pendekatan yang paling sering dipakai dalam penilaian prestasi kerja, di mana yang pertama rating scale. Bentuk penilaian prestasi kerja tertua dan paling banyak digunakan pada metode ini, evaluasi subjektif dilakukan penilaian terhadap prestasi kerja pegawai dengan skala tertentu dari rendah sampai tinggi. Lalu yang kedua ada checklist. Untuk metode penilaian untuk mengurangi beban penilaian, penilai tinggi memilih kalimat atau kata yang menggambarkan prestasi kerja dan karakteristik pegawai, seperti metode rating scale. Penilai biasanya atasan langsung, tetapi tanpa diketahui, penilai divisi pegawai bisa memberikan bobot pada item berbeda pada checklist. Pemberi bobot ini memungkinkan penilaian dapat dikuantifikan sehingga skor total dapat ditentukan. Lalu yang berikutnya ada metode peristiwa kristis. Untuk metode peristiwa kristis merupakan metode penilaian berdasarkan pada catatan penilaian yang menggambarkan perilaku pegawai sangat baik atau sangat buruk dalam kaitannya dengan pelaksanaan kerja. Catatan ini disebut peristiwa kristis. Sebagai peristiwa dicatat penyelia selama periode evaluasi terhadap setiap pegawai. Lalu yang keempat ada metode peninjauan lapangan. Untuk metode peninjauan lapangan bertujuan agar tercapainya penilaian lebih terstandar, banyak perusahaan menggunakan metode peninjauan lapangan. Lalu yang kelima, untuk tes observasi prestasi kerja. Bila jumlah pekerja terbatas, penilaian prestasi kerja didasarkan pada tes pengetahuan dan juga keterampilan. Lalu yang keenam ada metode evaluasi kelompok, di mana ada beberapa metode guna mengevaluasi pegawai seperti ranking method, grading atau force distribution method, dan point allocation method. Di mana untuk faktor yang mempengaruhi penilaian prestasi kerja, yaitu pelaksanaan penilaian prestasi kerja yang baik bukanlah hal mudah. Ada berbagai faktor baik eksternal maupun internal yang akan mempengaruhi penilaian prestasi kerja karyawan. Berbedanya lingkungan dan bentuk organisasi serta kurangnya kemampuan dan motivasi penilaian dalam melaksanakan penilaian dapat mempengaruhi penilaian yang dilakukan hingga bisa mengakibatkan bias dalam penilaian, apalagi ukuran-ukuran yang digunakan bersifat kuantitatif. Lalu untuk syarat-syarat penilaian. Suatu penilaian dikatakan berhasil apabila hasil jujur dan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam perusahaan. Namun untuk menghasilkan penilaian yang berkualitas, maka dibutuhkan tenaga penilaian yang berkualitas dan berpengalaman. Himbauan dari tahun 2016 menyatakan bahwa seorang penilai yang baik harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, untuk mendapatkan penilaian yang jujur, adil, dan objektif, maka penilai haruslah orang yang mengetahui tentang faktor-faktor yang menjadi indikator penilai. Lalu yang kedua, penilai harus tegas dan hendaknya mendasarkan penilaiannya pada benar atau salah, baik atau buruk terhadap unsur-unsur yang dinilai sehingga penilainya jujur, adil, dan objektif. Lalu yang ketiga, penilai harus mempunyai kewenangan formal supaya mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Untuk unsur-unsur yang dinilai, menurut Hasibuan, unsur yang dinilai dalam melakukan penilaian prestasi adalah kesetiaan karyawan terhadap pekerjaan, jabatan, dan organisasi,
hasil kerja karyawan baik kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan jabatannya, kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya, dan kedisiplinan karyawan dalam memahami peraturan yang telah ditetapkan. Unsur lainnya yang dinilai adalah kreativitas karyawan dalam menyelesaikan pekerjaannya, sehingga ia bekerja lebih efektif dan efisien. Kemampuan karyawan untuk bekerja sama dengan rekan, atasan, dan bawahannya, kepribadian karyawan yang ditunjukkan dengan sikap perilaku, kesopanan, dan penampilan, serta bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan hasilnya, sarana dan prasarana yang digunakan, serta perilaku kerjanya. Lalu indikator dalam penilaian prestasi kerja, di mana yang pertama adalah kerjasama. Kerjasama adalah kemampuan seseorang karyawan bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah ditentukan, sehingga dapat mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya. Lalu yang kedua, tanggung jawab. Hal ini merupakan kesanggupan seseorang pegawai dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang telah diserahkan kepada karyawan dengan sebaik-baiknya dan tindakan yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk meyakinkan orang lain sehingga dapat digunakan secara maksimal untuk melakukan tugas pokok. Lalu yang keempat, kedisiplinan. Kedisiplinan dapat diartikan sebagai suatu sikap menghormati, menghargai, patuh, dan taat pada peraturan yang berlaku, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan dan tidak membantah untuk menerima sanksi-sanksi apabila melanggar tugas dan wewenang yang telah diberikan. Baik, itu saja beberapa materi yang saya berikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.